Halo, selamat pagi teman-teman semua. Kembali lagi bareng saya Isa Isa di acara yang sama yaitu ngobrol pagi di sesi yang kedua. Nah guys, pada hari ini kita ada kedatangan bintang tamu yang minggu kemarin sempat ngisi yaitu Mbak Marta Simanjuntak. Kita tunggu ya guys, beliau belum bergabung nih bareng kita. Temanya hari ini masih karena beliau adalah seorang CEO dari Iwita Kreatif gitu kan, jadi beliau akan memberikan, nah ini udah gabung nih, oke deh bentar, sip, bentar ya. Halo Mbak, masuk dong Mbak Marta. Nah ini dia, oke, sip. Menunggu Mbak Marta nih untuk bisa live hari ini. Halo. Pagi. Ya, pagi. Gimana? Apa kabar, Pagi Mbak? Mbak. Seperti biasa deh. Sehat. Koneksinya kayaknya ini, Mbak. Halo, Mbak. Iya. Kayaknya tadi sempat hilang koneksinya. Halo. Halo, apa kabar? Ya, baik. Di sana juga sehat? Alhamdulillah sehat, semangat terus Mbak, gitu. Ah, Iya, Alhamdulillah. Gimana, cerah banget. gimana? Mbak Mata cerah banget kuning. Harus dong, itu namanya personal branding. Supaya orang yang lihat juga enak gitu. Ya kan, Iya, Mbak? Hari ini iya. juga dirimu cantik, pakai Aduh, terus putih, putih. pink. Iya nih, kebetulan hari ini kita ada dua sesi ngobrol pagi yuk gitu. Tadi pagi bersama Mbak Oke. Sandra, sekarang bersama Mbak Marta gitu. Kita ketemu lagi ya Mbak Marta. Oke. Ya, mulai aja ya Mbak. Ya, Mulai aja ya. boleh, monggo. Hai Mm-mm. guys, balik lagi bersama saya pagi yuk sesi 2. Nah, pada kesempatan hari ini kita ada kedatangan bintang tamu yang cepat membahana, yang selalu fresh dan cantik, yaitu Mbak Marta Tar. Simanjuntak. Ya, selamat pagi Mbak Marta. Pagi semua, Oh, teman-teman. oke ya. Halo, Kenapa? Halo, nggak ada suaranya. aku kedengeran kok. Halo, Uh, nggak kedengeran. aku Uh, kedengeran, Mbak. Sorry, bisa pinjam headset? Tadi ada suaranya, tiba-tiba nggak Halo, ada suaranya. aku bisa. Aku dengar suara dirimu. Nggak. Oh, maaf, ini bentar ya. Mm. Oke. Oh iya, ini harus pakai headset kayaknya, Mbak. Oh gitu, Tadi nggak ada. Tadi kedengeran tapi tiba-tiba menghilang gitu. Oh, hilang. iya, nih baru ada lagi nih. Halo Mas Arif. Ada Mas Arif nih, Mbak, dari startup Ibunda dari Jakarta juga. Oh, halo, salam kenal. Iya. Cirebon juga? Dari Cirebon Cirebon juga? juga. Di Cirebon? Asli Cirebon juga. Alhamdulillah. Dia Hmm. punya 4 startup, Mbak. Dia orang hebat juga, Mbak. Wes, Nanti kita keren. Anak acara muda ya? ngobrol. Iya, iya. Salam tuh Mas Arif. Ya, salam kenal juga Mas Arif. Iya, Mbak Marta, hari ini kayaknya temanya cukup menarik ya. Menarik bagaimana Mm-mm. mencari peluang di era new normal di masa pandemi ini. Ya, Nah, sebenarnya gimana tuh Mbak? Apa yang harus kita lakukan nggak Mbak untuk mencari peluang tersebut gitu? Lewat mana gitu? ya. Kita harus Uh-uh. ngapain gitu? Kalau menurut Mbak Marta gimana? Mm. Kan teman-teman juga pada tahu ya, masa pandemi ini udah berjalan berapa bulan? 5 bulan ada ya? Sudah lima Ya, bulan ya? sekitar. Nah, menurut aku 5 bulan itu waktu yang tepat teman-teman yang lagi usaha maupun baru mau mulai usaha
untuk memetakan gitu loh. Jadi gini, saya kasih contoh saya aja ya, supaya gampang ceritanya ya. Boleh, boleh, Contohnya boleh. saya, nah, setahun 2019 saya, ini baru loh, 2019 saya membangun satu bisnis di bidang fashion, ya kan? Dan fashion yang ya, bisnis yang saya bangun ini segmented banget, jadi high end, karena bahan baku yang saya butuhkan tuh harganya udah mahal. Contohnya, saya membuat baju atau pakaian yang bahan bakunya dari ulos. Nah, ulos kan teman-teman tahu kan, ulos itu walaupun sekarang pakai mesin, tapi ulos yang saya gunakan adalah ulos yang tenun tangan. Jadi benar-benar dari pengrajin. Nah, handmade ya. Jadi otomatis harga yang saya patok kan udah pasti mahal ya kan? Nah, di kondisi sekarang ini, saya menjual produk dengan harga yang 500.000 ke atas kan ya cocok. Makin susah, pasti makin sulit ya. Nah, jadi saya menganggap apa sih yang kita kan harus terus bergerak ya Mbak ya, nggak mungkin diam aja, ya kan? Memang 2-3 bulan saya belum berani melakukan apa-apa. Saya lihat kondisi keadaan. Baru ketika bulan keempat, mungkin bulan ketiga ya, bulan keempat, saya mulai melakukan sesuatu yang saya lihat kondisi sekarang tepat. Dan saya yakin teman-teman yang di bidangnya sama dengan saya banyak melakukannya. Yaitu saya menjual masker. Oh ya. Masker. Nah, masker kayak gini nih, ya. Masker. Ini bahan dasarnya ulos, ya. Ininya linen. Linennya linen premium. Jadi kita nggak pokoknya bahan bakunya benar-benar saya bikin kualitasnya bagus. Nah, itu saya lakukan ketika saya mendapat informasi pemerintah menyatakan bahwa boleh menggunakan masker kain, ya kan? Nah, berarti kan ini buat saya peluang. Berarti saya buat masker. Contohnya kayak gitu. Nah, saya sudah melakukan pengamatan. Saya sudah mengamati, saya sudah memetakan. Oke. Terus kedua, ketika saya berbicara membuat produk, saya lihat juga harga. Betul. Ya kan, Mbak? Benar. Kalau bahan baku kebetulan, kalau berbicara pasti gimana Mbak bahan baku? Nah, kebetulan memang saya sudah punya pengrajin yang kita memang udah biasa kerjasama ya. Cuman waktu itu memang kesendat pengiriman. Jadi pengrajin sempat nggak melakukan apa-apa. Mereka juga benar-benar istilahnya menunggu benang datang dan selainnya tersendat pada saat 3 bulan pertama, ya kan? Tapi berikut ke sini dia sudah lebih mudah bekerja di rumah. Memang pengrajin kan bekerja di rumah. Jadi ini peluang banget buat dia. Nah, untuk bahan baku ya. Nah, untuk harga saya mikir, kalau saya patok harga terlalu mahal, siapa yang mau beli? Sedangkan banyak masker di kain yang jual murah, ya kan? Nah, saya jadi tahu pasar saya adalah pasar yang orang memang fashionable, ya. Dan saya patok harga yang menurut saya masih masuk di akal lah ya, dengan harga. Berapa dong, sebutin aja Mbak Marta. Berapa maskernya? 55.000. Ini cuma 55.000. Ya, mungkin kalau saya lihat ada yang jual masker batik dengan harga 100.000, ada harga 150.000, ada yang mungkin pakai macam-macam di atas itu ya. Saya nggak mau bikin harga terlalu mahal karena saya pingin produk saya dibeli banyak. Betul. Ya, nah, 1 minggu pertama saya memproduksikan masker saya hanya memproduksi 30 masker. Hanya 30, Mbak. Dalam waktu 10 hari, masker saya terjual habis. 30. Alhamdulillah. 30 ya. Akhirnya buat saya ini menarik. 30 itu jadi akhirnya saya bikin 30 lagi. 30 lagi. Bertahap terus 30 lebih. Dalam 1 bulan saya menjual 150-an masker. Wow, keren. Menjadi menarik kan? Nah, tapi itu tadi, ketika saya menjual masker,
ini saya menjualnya masih menggunakan media sosial, hanya menggunakan media sosial ya Mbak ya. Jadi saya belum melakukan ke platform lain seperti marketplace, saya belum melakukan itu. Nah, akhirnya saya membuka butik saya, galeri saya yang di Surabaya, tapi dengan protokol kesehatan. Karena kan masuk butik saya itu kan kayak masuk area apartemen, area bisnis Mbak. Jadi masuk situ aja udah ketat ya. Jadi tapi di sana memang belum banyak orang yang datang, hanya penghuni sama orang yang melakukan bisnis di area itu. Nah, itu pun dalam waktu 1 minggu hampir 20-an terjual habis. Wow. Terjual habis dalam waktu. Jadi memang kita harus nomor 1 itu tadi ya Mbak ya, kita harus amati dulu. Ya kan, amati survei dulu lah, survei ya. Amat survei ya. Nah, udah saya amati, tapi kan ada titik jenuh. Orang ada titik jenuh. Nah, saya lihat yang jual masker, kalau masker batik banyak banget. Ya kan, Mbak? Masker batik banyak banget. Mungkin yang lebih segmented, yang kayak saya pakai masker tenun, atau masker yang pakai embroidery itu Mbak, yang embroidery, atau pakai mote-mote, itu segmented banget kan. Dan nggak bisa produksi banyak langsung, nggak bisa gitu ya. Nah, jadi saya melihatnya, alhamdulillah dengan saya jual, dengan saya bikin dengan tukang jahit 30 semua selalu sold out. Jadi terjual habis. Nah, tapi kita perlu mengedukasi Mbak. Ketika berbicara masker kain, orang kan bilang, sesek nggak sih Mbak? Kan kain ulas itu kain ulas itu keras ya. Akhirnya saya edukasi dalam bentuk apa? Bahwa lapisannya itu lembut banget, dan saya menyarankan kalaupun pakai karet, kan kadang-kadang saya tuh suka ada beberapa yang bilang, Mbak kok karetnya kepanjangan, longgar. Memang sengaja karet itu agak sedikit longgar karena teman-teman kalau mau taruh tisu boleh gitu loh. Jadi kan ada yang aku pingin lapis karena supaya bisa diganti-ganti kan. Nah, kenapa saya tidak bikin lapisan lagi sampai 3 layer? Ini aja udah sesak ya Mbak ya. Jadi kalau memang mereka mau bikin 3 layer, tinggal taruh aja tisu di sini. Nah, jadi saya mengedukasi para pelanggan saya seperti itu. Nah, terus kaitannya dengan karet, tali, ini juga jadi kayak hijaber kayak dirimu Mbak. Bisa pakai juga kan, kayak gini. Boleh deh. Ya, nanti aku kirim ke Cirebon, Kak Japri. Nah, jadi seperti itu. Jadi nomor 1, teman-teman harus melakukan mengamati dulu, ya. Nah, di industri fashion rata-rata gitu deh, mereka bikin masker, bikin APD, APD kayak baju hazmat ya Mbak ya. Terus, nah kedua saya lihat gini, ketika saya menjual masker aja, pasti orang itu punya titik jenuh. Walaupun masker itu saya bikin variasinya macam-macam. Kan rata-rata pelanggan saya itu perempuan, Mbak. Hampir 90% perempuan, ya. Saya amati lagi apa nih? Perempuan itu kan fashionable, ya kan? Nah, saya bikin bandana. Nih, cantik kali. Saya bikin yang bisa matching sama masker. Orang kayak gitu kan ya. Orang yang fashionable kayak gitu. Ada aku lihat di temenku itu pakai topi Mbak. Topinya itu topi betul. Nah, kenapa saya nggak bikin topi? Karena kebetulan tukang jahit saya belum bisa bikin topi. Tapi kedepannya why not? Itu bisa kita coba ya. Jadi terus ketiga jaket. Karena kan orang sekarang harus pakai lengan panjang beraktivitas. Nah, itu salah satu contoh di masa pandemi ini. Kedua, contoh lain yang saya lihat ya, yang saya baca ya, kayak teman-teman di dunia kuliner. Dunia kuliner sekarang gini, banyak restorannya tutup, ya kan? Yang punya restoran, yang memang mereka harus beralih ke dunia online. Ya kan? Betul. Tapi ada hal tertentu nih Mbak, ketika berbicara makanan. Apa yang tuh? Jual, misalnya contohnya empek-empek. Ini masih bicara amati ya, kita mengamati ya, ini Mas. Betul. Ternyata saya suka bikin empek-empek.
atau saya suka bikin peye. Tapi yang jual peye dan empek-empek banyak banget. Nah, itu amati apa sih yang membuat orang harus beli peyeku daripada peye orang lain. Benar kan, Mbak? Nah, betul. Kita harus melakukan trial error berkali-kali. Betul. Nah, saya punya teman punya warung bakso. Jadi untuk trial itu, untuk uji coba kenapa bakso dia dengan harga segini harus dibeli, dia sampai mengeluarkan dana sekitar 20 juta untuk mencoba. Karena apa? Dia beli sapi, Mbak. Beli sapi. Jadi beli sapi, mau tahu gimana, Mbak? Beli sapi, dia coba kaki, misalnya paha sapi dibikin untuk bagian dari baksonya. Terus habis paha, perutnya, habis perut, lehernya. Dia coba mana yang paling enak untuk dicampur dengan baksonya. Oke. Nah, Berarti jadi bener-bener harus itu trial error lah istilahnya. Jadi jangan kita aku kan suka empek-empek, aku selama ini jual empek-empek, aku mau jual empek-empek. Lah, terus kalau misalnya nih, taruh ada yang beli. Nah, dia ini nggak beli lagi nggak? Kalau dia nggak beli lagi, berarti something wrong with your product. Ternyata dia sudah merasakan empek-empek yang lebih enak. Ya kan? Nah, itu contohnya. Jadi, ketika kamu mengamati, tidak hanya melakukan survei, tapi melakukan uji coba. Jadi, trial terus, coba terus mana yang menarik. Ya. Wah, menarik nih, Mbak. Hah? Ayah, halo? Kok tiba-tiba begini? Halo? Ini kenapa ini? Bentar. Aktif kok. Jalan nggak di situ, Rian? Halo, Mbak Marta? Aduh. Tenang, guys. Ini sedikit bermasalah. Kayaknya di Mbak nih. Tuh, dia keluar. Bentar ya, guys. Ini sepertinya ada masalah dari Mbak Marta. Nanti coba ya Mbak Marta nanti masuk lagi, gabung lagi bareng kita. Obrolannya semakin seru dan ini langsung praktek karena beliau juga seorang businesswoman juga selain mempunyai Iwita Kreatif. Nah, itu semoga bisa menjadi inspirasi teman-teman semuanya. Mbak Marta ditunggu ya. Selamat pagi Rina, Davina, Hamim, Amri Pituyo, kemudian siapa lagi nih? Yang ke atas nggak kelihatan ya, Mas Arif juga, terus Rian, Cata Ulos juga, terima kasih sudah hadir di acara Ngobrol Pagi Yuk bersama Mbak Marta Simanjuntak. Masih menunggu ya, benar tadi yang dikatakan sama Mbak Marta gitu, bahwa ketika kita membuka sebuah usaha di masa pandemi ini, kita harus mengamati dulu apa nih yang lagi dibutuhkan saat ini gitu kan, ya istilahnya survei-survei lah seperti itu gitu. Nah setelah itu ketika kita memutuskan untuk sebuah produk apa yang kita akan garap gitu, ya itu harus dipikirkan masak-masak gitu, berapa harganya, bagaimana bahannya, apakah maksudnya cukup untuk mudah ditemui gitu kan, itu kan berpengaruh juga gitu. Jangan sampai kita membuat sesuatu malah bahannya itu susah dicari seperti itu. Nah, ya ini Mbak Marta WA aku ya, bentar ya. Bentar guys. Aku masih on nih Mbak. Oke. Nanti teman-teman bisa menanyakan sama Mbak Marta langsung ya terkait dengan acara hari ini, bisa tulis di komentar. Nanti saya bacakan dan akan dijawab oleh Mbak Marta. Dan guys, tahu nggak hari ini selain kita belajar dan obrolan pagi pada hari ini, kita juga nanti ada nah ini udah masuk lagi, ada giveaway ya, sebesar pulsa yang akan dipersembahkan oleh Iwita untuk teman-teman yang nonton acara hari ini. Oke, kita tunggu ya Mbak Marta ya. Nah, ini kita sepertinya udah gabung lagi. Halo. Sorry. Ini kayaknya koneksinya. Iya. Iya Mbak. Iya. Saya lanjut ya. Lanjut boleh. Boleh. Saya kalau teman-teman pernah dengar istilah ATM. Amati, tiru,
amati, tiru, modifikasi, ya kan? Tapi sekarang ATM yang sekarang lagi bukan lagi amati, bukan lagi. Kita kita beda, tapi adaptasi. Makanya yang tadi saya bilang amati itu menjadi adaptasi. Ya kan? Dirubah yang ya, tadinya, berarti ya. Saya industri, saya jual menjual baju, saya jual masker, ya kan? Terus yang tadinya jual menjual makanan secara offline, sekarang online, contohnya kayak gitu ya. Nah, jadi kita kita melakukan adaptasi ya. Nah, yang tadi saya bilang ketika berbicara produk, yang saya bilang itu jangan kita punya produk MPP terus menganggap kita udah jualan, contohnya kayak gitu. Jadi jadi kayak gitu. Terus kedua, kalau ATM yang sebelumnya kan amati, tiru ya. Tiru. Nah, ini teliti. Jadi, ketika kita sudah mulai beradaptasi, kita melakukan penelitian sendiri dulu. Nah, apa sih yang sedang dibutuhkan pada saat pandemi ini, ya kan? Nah, kayak saya yang masker, contohnya kan, terus topi, ya, jaket, ya, contohnya kayak begitu. Terus kalau yang para penjual itu dia melakukan penelitian juga kompetitornya, misalnya follow aja akun-akun yang followernya banyak, terus jualan produknya sama kita, contohnya kayak gitu. Terus mana tahu bisa jadi ide-ide baru, Mbak. Jadi ide-ide baru, ya kan? Ternyata gini, empek-empekku ternyata harus ditambahin apa gitu, misalnya jual empek-empek gratis jual empek gratis kerupuk, ya itulah contohnya kayak gitu. Misalnya empek-empek itu empek-empek itu enaknya dimakan sama apa, Mbak? Apa ya? Kerupuk ya? Mie ya. Kan apa ada lagi? juga empek-empeknya aja. Mie. Oh iya. Ada juga yang pakai mie ya. Pokoknya berinovasi aja terus, ya. Jadi melakukan penelitian, mengamati ya. Terus kemudian M-nya kalau modifikasi. Tapi memaknai. Yang ini maknai. Jadi kita tidak hanya beradaptasi lingkungan kita, kita harus tahu tujuan kita apa. Ya, misalnya gini, saya Marta, kenapa saya membuka bisnis fashion? Karena itu yang saya suka, itu yang itu merupakan passion saya. Dan kedua, saya ingin mempromosikan budaya saya sebagai saya perempuan Batak. Contohnya kayak gitu. Jadi harus kembali lagi tujuan kamu apa, itu. Betul. Ya. Betul. Jadi seperti itulah ini gambarannya, peluang-peluang bagaimana kita pintar mencari peluang. Nah, terus ada pertanyaan, gimana kalau saya nggak punya produk, ya kan? Nah, kalau nggak punya produk, kita bisa ada istilah affiliate marketing, dropship, atau jadi reseller, ya kan? Itu bisa. Sekarang apa aja memungkinkan. Tapi lakukanlah sesuatu yang kamu suka. Contohnya kayak gitu. Oke? Iya. Itu dari saya, menarik sekali, Mbak Marta, menarik sekali. Langsung langsung tadi Mbak mendemokan bisnisnya gitu, agar teman-teman bisa jadi inspirasinya teman-teman ya, Mbak ya. Gitu. Nah, tadi Mbak, kalau misalnya tadi nggak ada modal, itu bisa dropship, atau bisa jadi kalau kitanya mau ada usaha, tapi selain dropship juga bisa kolaborasi ya Mbak ya, kolaborasi gitu dengan teman-teman yang misalnya dia bisa apa, kitanya bisa apa gitu kan, itu bisa ya Mbak ya. Ada yang bisa jahit misalnya, tapi dia kainnya, ya udah kita kolaborasi nih gitu. Banyak hal sih sebenarnya menjadi peluang bisnis di era pandemi ini. Nah, ini ada pertanyaan langsung aja Mbak Marta ya. Nah, ini nih dari Mbak Rina.
salah satu peluang di pandemi ini kan makanan ya. Gimana ya cara meyakinkan orang kalau makanan kita ini aman katanya. Sebagai konsumen biasanya kan ragu ini proses masaknya bersih atau enggak contohnya. Nah itu gimana tuh Mbak untuk memberikan mungkin ada edukasinya Mbak atau Gibran, info-info yang kenapa? Salah Gibran satu kalau salah satu peluang di pandemi ini kan makanan. Gimana ya cara meyakinkan orang kalau makanan kita ini aman, katanya gitu. Sebagai oke, konsumen menanyakan, ya. biasanya kan ragu nih, ya, proses masaknya bersih atau enggak gitu. Kadang orang tuh ada yang teliti, Mbak. Maksudnya tuh sangat bersih banget gitu. Lihat dulu dapurnya, terus gimana nih bentuk makanannya dan sebagainya. Nah, itu gimana, Mbak, agar orang tuh mau membeli makanan kita gitu. Dan makanan Oke. kita tuh aman gitu. Nah, Ya, jadi kalau produk kita udah enak nih, udah ada pelanggan, iya. seperti yang tadi saya bilang, mengedukasi pelanggan. Dengan cara gini, kalau Mm-mm. teman-teman pelaku usaha yang punya media Mm-mm. sosial pribadi juga nggak apa-apa, Iya. lakukan itu Mm-mm. ketika cara memasak, ketika cara membuatnya, Mm-mm. packagingnya, di videoin, Mm-mm. nggak apa-apa, itu jadi Betul, betul, konten, betul. jadi Iya, menarik iya, gitu loh. iya. Jadi orang percaya, pakai Mm. masker, pakai sarung Mm. tangan, contohnya kayak Mm-mm. gitu. Betul, Terus betul, betul. kalau dia bentuknya fresh food ya, jadi Iya, dimasak langsung ya. iya. Tapi kalau Mm. bentuknya dia kemasan, harus ada BPOM-nya. Itu Nah, wajib itu. banget, atau sertifikasi Iya, halal ya Mbak ya. iya, Contohnya iya, itu iya, wajib iya. banget. Ya. Uh-huh. Tapi kalau Mm. fresh food itu gampang Mm. banget, dengan kita lagi kerja sama tim atau sama Tadi sih. yang bantuin kita, pakai Uh-uh. pakai itu face shield ya, pakai sarung Mm. tangan, terus di videoin kondisi ruangan masaknya, itu Mm. membuat orang lebih nyaman membeli Betul, dan betul. lebih percaya. Trust itu ada. Betul, betul. Jadi di era digital yang semakin canggih ini justru semakin mudah ya Mbak ya untuk mensosialisasikan gitu, memberikan informasi atau mengedukasi kepada masyarakat gitu agar mereka mau membeli produk kita gitu. Gitu Bu Rina, semoga terjawab ya pertanyaannya. Yang lainnya boleh nih kalau ingin ada pertanyaan sama Mbak Marta bisa langsung tulis aja nanti saya bacakan. Nah, lanjut nih Mbak Marta. Aku seneng nih lihat Mbak Marta semangat banget dan kita harus lebih semangat dari Mbak Marta ini bisnisnya Ya, sebenarnya harus dong, harus. Mbak Marta. Nah, kalau misalnya ini Mbak, kadang orang tuh pengen mau nih, iya aku mau punya bisnis kuliner, mau punya bisnis apapun itu, tapi mereka tuh hanya mau-maunya aja nggak ada action. Nah, itu gimana tuh Mbak? Biar kitanya tuh tidak hanya ada kemauan tapi nggak ada action. Nah, itu untuk actionnya gimana tuh Mbak? Kadang orang tuh Itu tadi yang saya bilang, kita harus tahu dulu apa yang kita suka Mbak. Kita tuh sukanya apa, kita tuh mau ngapain. Banyak loh teman-teman saya gini, di era sekarang ini nih Mbak ya, work from home. Saya juga sekarang lagi work from home Mbak, jadi di rumah. Itu kan pasti ada waktu saya senggang, ya kan? Betul. Nah, di waktu senggang itu saya melakukan hal yang menarik. Contohnya ini. Apalagi nih, selalu ada yang menarik dari Mbak Marta. Oke, kita tunggu Contohnya ya Mbak. Ini. Apa ini? Apa itu? Melukis. Kain. Melukis. Oke, terus? Ya. Terus? Jadi gini, ada orang yang tanaman, tahu kan Mbak ya? Sekarang bibit gampang banget, ya kan? Bibit online. Betul, ya kan? betul. Nah, jadi apa yang kamu suka dulu? Nah, kebetulan saya emang kalau nanam tuh istilahnya nggak begitu suka lah ya. Tapi saya suka sesuatu yang indah. Nah, akhirnya saya kepikiran ini. Dan ini melukis ini udah gampang banget Mbak. Jadi bukan kayak orang melukis tuh kayak bikin apanya dulu. Ini lukisan ini yang disebut kolaborasi. Jadi ada produsen yang menciptakan lukisan yang sudah digambar dan saya sudah disediakan alat lukisnya beserta cat warnanya. Nah, jadi saya tinggal mengisi kayak mewarnai Mbak, tapi ini lukisan. Jadi sebenarnya apa yang kamu suka dulu gitu loh. Suka apa? Kalau saya disuruh Mbak Ata, saya disuruh nanam,
saya nggak begitu suka, lebih nggak saya lakukan, tapi saya nyuruh orang untuk melakukan ya. Tapi kan Iya, apa iya. yang kita suka itu pasti kita kerjakan. Nah, Iya, contohnya iya, itu. iya. Jadi dimulai dari sesuatu yang Yang kita kamu suka suka. dulu ya. Makanya kenali dulu kamu itu mau melakukan Diri apa kita. dulu sekarang. Ya, ya. Terkait tadi sebenarnya kalau misalnya bagaimana memulai itu pastinya kan selama pandemi ini kan banyak sekali apa ya dampak ya, apalagi secara finansial ya Mbak ya. Nah dengan adanya peluang ini kan bisa menambah pemasukan buat kita. Nah itu kan akhirnya mau Betul, nggak mau betul, betul. mau nggak mau kita harus action gitu, jangan nunggu ini itu karena apa jalani aja lah yang sebisanya semampu kita kan gitu Mbak Marta ya gitu, jangan nunggu nunggu semuanya perfect harus modalnya harus banyak dan sebagainya kayak gitu kan gitu. Nah ini Ya, ada ya. pertanyaan lagi nih Mbak Marta biar mendapatkan Mm-mm. pulsa dari kita kreatif nih kayaknya. Apa pertanyaannya? Pertanyaannya Menjaga. Mbak, mengingat banyak banget produser masker, gimana cara kita sebagai pemain baru mendapatkan pasar yang bagus? Nah, ini persaingannya gimana nih Mbak? Yang tadi Mbak bilang, Oh iya. itu kan banyak banget gitu pesaingnya. Itu gimana gitu cara merebut hati masyarakat agar mereka membeli masker kita gitu? Cara strategi marketingnya mungkin kali ya Mbak ya? Iya. Tadi kan saya sudah jelaskan nomor satu kita melakukan uji coba ya Mbak ya. Satu. Terus apa? Jadi kita tahu uniknya makanan kita apa, ya kan? Jadi kalau yang kedua itu ya pokoknya intinya pinter mengamati, ya kan? Nah sekarang kalau mau berbicara rasa itu kan ini banget ya, apa istilahnya rasa itu nggak bisa kita bilang kamu harus suka dengan rasa aku yang banyak garamnya atau yang agak asam atau apa, nggak bisa begitu kan? Tapi kita bisa lihat dari kompetitor kita. Jadi kita lihat kompetitor kita itu kan pasti melakukan gencar ya promosi kan. Inovasi. Nah kita bisa tiru mereka, tapi jangan tiru saklek tiru gitu loh. Jadi selain kita melakukan apa tadi melakukan trial ya, coba-coba terus, kita boleh meniru tapi kita melakukan modifikasi. Nah, Misalnya betul. apa ya yang menarik atau ya ini salad. Oh Sekarang kan ya, banyak banget yang jual salad Mbak, betul ya kan? betul betul. Yang jual salad banyak. Nah terus apa bedanya salad saya sama salad dia? Ya gitu aja, misalnya buahnya misalnya salad buahnya sama, spek buahnya sama, tapi cara potongnya beda. Nah, Ya itu kan? menarik tuh. Nah, Ya, jadi ya. emang kita harus banyak modifikasi. Nah, di era sekarang ini pandemi ini inovasi, modifikasi itu sangat dibutuhkan bagi orang-orang yang melakukan usaha atau memulai usaha. Nah, tapi jangan lupa berkolaborasi. Jadi kadang-kadang gini, misalnya gini Mbak, contohnya kayak apa ya? Jadi contoh misalnya kita jual salad ya. Terus jual salad di masa pandemi, ya kan Mbak ya? Nah, kita gandeng partner kita yang punya produk sarung tangan, misalnya sarung tangan. Nah, kita dengan membeli salad saya, kamu mendapatkan sarung tangan sarung tangan dari plastik ya. Jadi kolaborasi juga boleh. Jadi orang ketika beli udah saladnya enak. Iya, dapat sarung tangan juga yang bisa dipakai berulang-ulang. Nah, terus satu hal lagi, sekarang ini orang eranya go green, Mbak. Iya. Go green kan. Nah, saya tuh sering beli makanan. Saya misalnya saya beli nih ya, ada beberapa UKM, malah saya sering dikirimin, Mbak, Nah, rata-rata ini dikirimin, minta di endorse, makanya saya harus membagi waktu saya untuk bikin konten, Mbak. Laris nih. Tapi kadang-kadang saya beli. Jadi gini, ada yang ngirim ke saya, misalnya pempek, ada yang minta di endorse pempek juga. Nah, saya lihat pempek A ini yang ngirimin saya, yang saya ngirimin endorse, ternyata packagingnya dia pakai plastik yang daur ulang Mbak, yang menarik, ya kan? Nah terus saya beli empek-empek lain, tapi Halo Mbak Marta. Halo. Sorry ya guys. Iya. Halo. Tadi ya kayaknya tadi. Iya internetnya. Nah
packagingnya kurang menarik gitu loh. Jadi akhirnya apa? Orang lebih memilih yang packagingnya menarik, terus go green, ya kan? Padahal harganya bedanya, misalnya ini bedanya 2.000, yang go green ini agak mahal, tapi secara rasa sama. Contohnya kayak gitu. Jadi harus apa istilahnya ya? Lihat tren sekarang, orang senengnya go green, pakai plastik daur ulang, kemasannya dari kertas. Contohnya kayak gitu, Mbak. Jadi harus apa, lebih kreatif lah. Oh, betul, betul, betul. Iya, tadi gitu Mbak Devina ya, gitu. Jadi kalau misalnya pengen bersaing dengan penjual masker yang lainnya, kita harus punya inovasi yang lain. Caranya gimana? Dengan cara inovasi. Jadi misalnya Mbak Nata pakai masker bahannya ulos, nah Mbak apalagi nih gitu yang belum ada dari yang teman-teman yang lainnya, atau bisa jadi kolaborasi ya, itu akan menjadi nilai tambah Ya. sendiri gitu, nilai plus sendiri gitu. Akhirnya orang tertarik, ayo ke sini aja deh meskipun yang banyak, tapi di sini dapat sarung tangan, dapat masker atau dapat yang lainnya gitu. Itu ya Mbak Davina ya. Terjawab nanti kalau Jadi lebih masih kreatif. Nah, tuh. Kalau masih penasaran nanti bisa langsung add aja ke Unita Kreatif atau Mbak Marta Simanjuntak gitu. Nah ini ada lagi nih Mbak pertanyaan dari Amaluddin. Bagaimana tips menjual agar diterima konsumen? Sama kayaknya ya pertanyaannya ya. Langkahnya halo apa Mbak, aja? suaranya putus-putus. Bagaimana tips menjual agar diterima konsumen? Aku nggak tahu nih dia menjual apa Mbak Marta gitu. Jadi biar produknya itu diterima sama masyarakat gitu loh Mbak. Bagaimana tips menjual? Oh, tips. Ya. Menjual ya, menjual. Kalau menurut kalau saya tips menjualnya itu maksimalkan media apa, internet dan edukasi pelanggan. Itu Hmm. tips yang paling menjual, itu maksimalkan internet dan edukasi pelanggan. Betul, betul. Ya, karena ini Jadi lagi kita di nggak cuma jualan produk jualan aja gitu, Mbak. iya, iya. Gini, menarik sih Mbak. Kalau misalnya saya pernah lihat kemarin apa webinar dengan industri kreatif itu gitu. Jadi yang membedakan adalah ada story-nya. Itu lebih menarik lagi gitu ya Mbak. Iya, Iya nggak? Jadi kalau misalnya Mbak betul. Marta jualan apa ulos, nah di situ mungkin dikasih info atau info ya Mbak ya dalam bentuk kertas itu bahwa ules ules ini ules dari Medan, dari desa ini yang terbuat oleh masyarakat atau komunitas perempuan yang ada di sana. Nah, itu tambah masyarakat tuh tambah apa ya, dikasih informasi juga. Oh, aku bangga nih akhirnya yang dari pekerja perempuan yang di sana, di mana di sana ibu-ibu. Nah, itu bisa jadi tips juga tuh teman-teman gitu kan untuk apa tadi bisa bersaing gitu untuk menarik pelanggan agar mereka suka dengan produk kita gitu. Gitu. Pokoknya gini Apalagi nih, Mbak, di era sekarang ini, di era digital ini, ya, di masa pandemi ini, kalau mau ditanya tips, kata kuncinya cuma satu. apa tuh? Kata kuncinya cuma satu, edukasi pelanggan. Ah, sip, sip, sip. Karena melalui edukasi pelanggan itu akhirnya timbul orang mau beli, akhirnya ada loyalitas, akhirnya saya beli di situ terus. Contohnya kayak gitu. Mm-mm, mm-mm. Tapi Tuh, produknya harus teman-teman, bagus ya. ya. Iya, jadi penting sekali ya. Jadi kita tidak hanya menjual sebuah produk saja ya Mbak ya gitu, tapi mengedukasi juga biar masyarakat juga cerdas ya Mbak. Apakah dari kandungan vitamin, mineralnya atau fungsi dari memakan ini nanti apa bla 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 bla. Nah, itu menarik Mbak. Nah, itu kalau menurut aku bisa jadi nilai tambah Mbak untuk produk tersebut gitu. Nah, Mbak Marta, kalau misalnya melihat dari perempuan-perempuan di masa pandemi ini, menurut Mbak mereka bisa ini nggak sih? Mereka lebih kreatif nggak sih Mbak? Halo, Halo, halo. ya, kenapa Mbak? Maksudnya Mbak, kalau perspektif Mbak melihat perempuan bekerja atau perempuan saat ini di masa pandemi ini seperti apa Mbak gitu? Apalagi Oke. ada yang kena PHK juga Nah, gitu dan kalau kalau saya baca ya di. halo Mbak Marta, nih sepertinya siap. Oh, halo Mbak Marta, lanjut ya. Halo. Iya, iya, Ya iya. kayaknya konek. Ya, kalau di masa pandemi, kalau pernah baca di Hmm, kondisi sekarang ini, kalau nggak salah IMF ya, saya baca di media online juga bahwa hmm.
Mbak Marta. paling merasakan dampaknya paling besar. Oh, betul, Halo. betul. Iya, Mbak Marta, Halo. mohon ini Mbak pakainya internet WiFi atau dari HP? Dari data internet? Wifi, aku pakai wifi. Oh, bisa dari data aja Mbak, soalnya WiFi kadang tuh begini. Aku juga tadi begitu, tadi pagi tuh banyak yang error, jadi pakainya data internet aja di HP-nya Mbak. Oh, sebentar. Ya, biar nggak ini. Boleh tuh Mbak. Tanggung deh Mbak. Aku buka-buka ini lagi. Gak apa-apa lah, Ya udah, aku lanjutin aja ya. Di masa boleh, boleh. pandemi ini kan perempuan paling paling terasa berat lah ya. Karena kondisi sekarang perempuan selain work from home, dia juga harus akhirnya anak-anak pada sekolah online ya. Jadi akhirnya harus mendampingi anak-anak juga kan, ya. Iya, Jadi pokoknya mereka lebih inilah. Apalagi sekarang kondisi sekarang mungkin lebih banyak perempuan yang memilih untuk di rumah untuk mendampingi anak, contohnya kayak gitu. Jadi kalau menurut saya, karena kita diciptakan Tuhan dengan bermacam-macam kita punya talenta banyak, jadi kita harus tahu bahwa gini, nomor satu itu Indonesia itu punya sumber daya alam yang melimpah, ya. Kita betul. manfaatkan itu, kemudian kita sebagai manusia atau sebagai sumber daya manusianya harus meningkatkan skill kita. Oh, betul, betul, Nah, betul. jadi di masa pandemi itu menjadi peluang buat kita, sumber daya alam, terus kemudian kita sebagai sumber daya manusianya harus pinter meningkatkan skill kita lah. Dan itu sesuatu yang mudah sekarang. Karena kita bisa membuat apa saja lihat di internet. Contohnya, anak saya belajar piano begitu nggak bisa datang, ya kan? Dia belajar dari YouTube, ya kan? Jadi mencari lagu apa yang dia mau mainkan dari YouTube, masak juga begitu, cari resep dari YouTube, ya kan? Jadi sesuatu hal yang mudah lah. Kalau dibilang peluang itu peluangnya banyak banget, Mbak. Tapi tergantung kitanya, ya kan? Ya, Kitanya mau seperti apa itu tergantung kitanya, ya kan? Makanya itu ya. saya bilang di saat ini dibutuhkan adalah inovasi dan kreativitas, ya kan? Betul, betul. Dan manfaatkan sumber daya yang ada serta internet secara maksimal. Itu, Mbak. Betul. Iya, itu aja udah cukup ya Mbak ya. Nanti dari sana berkembang dengan sendirinya gitu. Ketika kita sudah memulai aktif, Betul. begitu. Dan kalau misalnya kata Mbak Davina, edukasi pelanggan sebuah idiom baru yang menarik dan memang perlu. Dan memang sepertinya ini ada inovasi dalam bentuk apa ya, pemasaran ya Mbak. Itu kan salah satu pemasaran. Tidak hanya pemasaran produk saja, tapi di situ ada info-info yang mengedukasi konsumen tersebut gitu. Jadi biar mereka lebih mengenal produknya gitu. Nah, Mbak Marta, terkait kalau misalnya ingin kolaborasi, nah cara mulai untuk kolaborasi gimana tuh Mbak untuk menemukan partner yang tepat? Ada tips nggak? Oh iya, nah ini kebetulan nih teman-teman yang belum tahu mau bisnis apa ya, Iwita kebetulan kita punya program #beli produk UKM kita. Jadi kalau belum punya produk, ayo gabung nanti dari Cirebon boleh kita bikin timnya Cirebon ya Mbak Is. Nanti kita bikin ini deh, kita ngobrol ya. Teman-teman, kebetulan Iwita punya program modelnya sih kayak dropship juga, tapi produk yang kita siapkan itu adalah produk UKM lokal. Ya, kalaupun teman-teman punya produk, boleh ditawarkan ke kita untuk menjadi bagian dari dari program ini, tapi kita seleksi karena ada kriterianya ya. Jadi mungkin nomor satu buat teman-teman yang belum punya produk, boleh terutama tim di Cirebon nih, kita belum punya tim Cirebon Mbak, monggo bikin tim di Cirebon ya kan. Platformnya sudah ada karena kita bekerja sama dengan salah satu perusahaan IT di Malang Mbak, tapi punya representatif juga di Jakarta, namanya Beonco. Nanti mereka Beonco yang menyediakan platformnya. Jadi kalau ada yang mau bikin, mau gabung sama kita, monggo. Itu modelnya kayak dropship aja. Cuman produk yang kita itu adalah produk-produk lokal dan mungkin lebih difokuskan ke produk yang menjadi prioritas seperti makanan ya, pokoknya kaitannya dengan sembako kayak gitu yang menjadi prioritas. Menarik sekali nih Mbak, udah dapat ilmu, dapat program juga dari Iwita ya, gitu kan. Ya nanti kita bisa gabung tuh sama Cirebon Technopreneur ya.
kita bikin yang untuk di Cirebon, Mbak. Boleh, boleh. Nanti kita bicara lebih lanjut ya setelah ini ya, nanti ya, gitu. Ya, siap. Mbak Marta ini sosok yang sangat apa ya, sangat cekatan gitu, kreatif. Kalau melihat peluang-peluang sedikit aja tuh langsung sikat. Jadi teman-teman gini ya, kalau menurut aku ya Mbak ya, tadi semua orang tuh mungkin mempunyai pemikiran yang sama, mempunyai ide yang sama. Aku mau bikin ini, bikin itu, tapi ya tetap kalau misalnya nggak ada action, nggak ada gunanya gitu loh. Hanya keinginan-keinginan saja gitu. Nah, balik lagi nih Mbak, kalau misalnya dalam bisnis itu pertama nih kita udah coba ya kan, tapi ternyata gagal nih Mbak gitu, tidak sesuai dengan target. Nah, itu harus gimana tuh Mbak? Ya, memang kan segala sesuatu itu nggak bisa instan ya Mbak ya, butuh proses ya. Jadi kegagalan itu jangan dibikin terus, udah deh aku nggak mau lanjut lagi, jangan begitu. Justru kita harus cari tahu apa yang membuat kita gagal. Tapi kalau dari awal kita sudah punya perencanaan yang tepat, itu akan meminimalisir kegagalan. Jadi perencanaan yang tepat itu adalah, yaitu tadi, kamu mau melakukan apa, cari yang istilahnya modalnya tuh kalau bisa tanpa modal. Kalau tanpa modal tuh nggak mungkin ya, karena pakai internet kan, beli kuota kan Mbak ya. Jadi nggak mungkin ya. Jadi istilahnya yang modalnya kecil. Nah contohnya itu tadi, manfaatkan internet. Jadi mulai dari situ. Terus kalau soal kegagalan itu saya yakin ketika penjualan tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Lalu kalau nggak sesuai, kita belajar. Makanya saya bilang di era digital sekarang ini, inovasi pemasaran itu tidak hanya menjual produk. Benar Mbak Is kan yang tadi saya bilang, tapi mengedukasi. Jadi kayak itu gini, sekarang kritis kok. Konsumen juga kritis sekarang. Jadi memang udah begitu. Jadi kalau ketika bicara gagal ya jangan patah semangat. Tapi nomor satu, itu tadi, cari yang effortnya kecil. Jadi meminimalisir kegagalan adalah dengan cara modalnya jangan terlalu besar dulu. Cari sesuatu yang istilahnya yang nggak rugi-rugi banget gitu loh. Nothing tulus ya, contohnya kayak gitu. Atau bisa gini ya Mbak ya, ketika memulai sebuah usaha baru itu harganya tuh jangan terlalu mahal, iya kan? Jadi kita bukan mencari untungnya, tapi lebih ke orang tuh lebih ke reputationnya gitu loh. Orang beli lagi karena satu produk kita enak, kemudian juga terjangkau. Mungkin itu ya Mbak ya, gitu kan? Iya betul. Jadi harga juga dengan lain gitu. Kalau misalnya udah bagus, terkenal dan sukses, bolehlah kita up gitu harganya, ya kan? Oh menarik sekali nih Mbak Marta. Senang sekali nih aku bisa. Ada berapa penanya Mbak? Udah 3 ya? Udah 3 penanya ya? 1, 2, 3. Udah 3. Iya 3. Pas 3 loh Mbak. Berarti yang dapat hadiah ya dari Wita ya? Oh langsung tuh yang dapat hadiah berarti Mbak Rina, Bapak Amaluddin dan Mbak Davina ya. Davina ya. Selamat nih buat 3 peserta yang mendapatkan pulsa dari Iwita Kreatif. Nanti gimana teknisnya tuh Mbak? Berarti langsung di DM sama Iwita Kreatif ya? Atau gimana nih? Nanti dari Cirebon aja, teman-teman dari Cirebon aja menginformasikan ke saya, udah kasih nomor WA kontak personnya Iwita. Iya. Bentar, saya catat dulu ya Mbak ya. Takutnya ini. Ya. Nah, guys, apa namanya ini ya? Mungkin ada yang bertanya lagi, mungkin Mbak nggak apa-apa Mbak meskipun nggak dapat hadiah Mbak. Takutnya ada yang bertanya. Ya, boleh. Ya. 3 orang penanya tadi. Nanti boleh langsung DM aja panitia. Panitianya kan ini hostnya kan Cirebon ya. Berarti nanti biar nanti tim dari teman-teman dari Cirebon Technopreneur kontak ke tim Iwita. Saya sudah kasih ke Mbak Kaisa ya. Nomornya saya kasih Mbak. Nanti pulsanya kita isi, tapi kasih nomor HP yang bisa isi ulang ya. Jangan kasih yang kadang-kadang hadiah pulsa tapi ngasih yang ini yang bulanan, monthly. Ya nggak bisa ya. Iya. Mbak, tadi Mbak yang udah bertanya. Iya, makasih nih teman-teman yang sudah mengikuti acara hari ini. Ini waktunya kita 10 menit lagi masih ada waktu Mbak Marta. Gitu. Ya, masih ada waktu. Aja ya.
aku kasih sedikit dari aku terakhir ya. Karena kan Boleh. kebetulan aku tuh ada mau ada meeting Mbak di daerah Jakarta Timur. Ya, Jadi iya. mungkin aku nggak bisa lama-lama, nggak apa-apa ya. Aku Ya, kasih nggak apa-apa. semacam istilahnya penutup aja ya. Boleh. Apa tuh Mbak? Ah, Pesan-pesan untuk teman-teman yang mau memulai ya, usaha. pesan-pesan. Iya, apa tuh? Buat teman-teman ya pelaku pokoknya yang lagi usaha atau lagi baru mau mulai nggak tahu mau ngapain ya, di masa pandemi ini yang tadi saya bilang kan kalau istilah ada ATM amati apa tuh tiru modifikasi sekarang menjadi apa itu tadi lupa saya jadinya tadi menjadi Ah, uh, ada menjadi ada adaptasi, teliti, tiru, terus kemudian teliti. maknai. Ini juga saya ambil dari internet ya Mbak. Jadi apa kuncinya gitu, kita mencari informasi sebanyak-banyaknya dari internet ya. Ambil yang baik, buang yang buruk ya. Jangan diambil yang buruk. Oke? Terus kemudian kedua, Indonesia itu kan terkenal punya sumber daya alam yang melimpah, ya kan? Dan kita punya potensi luar biasa, sumber daya manusia kita juga besar, Indonesia besar. Jadi nomor satu itu kita harus tetap terus berkarya, harus kreatif. Kedua, terus ketiga, lakukan inovasi agar mendapatkan ide-ide bisnis yang dibutuhkan di masa ini. Keempat, gunakan sumber daya yang ada, tadi manfaatkan teknologi dan internet dengan maksimal. Kelima, berpikir visioner. Visioner itu yang berpikir mencari solusi, ya, untuk mencari solusi ya. Terus keenam, saling mendukung, gotong royong dan bergandengan tangan. Apalagi di masa pandemi ini ya, kita berkolaborasi lah. Terus ketujuh, terakhir, tetap optimis. Nah, itu 7 dari saya Mbak. iya, terima kasih Mbak Marta. Oke, mungkin aku selain optimis nambahin ya, kita harus berpikir positif agar apa yang kita Betul. dapat adalah orangnya positif, kita bertemu dengan orang-orang yang baik, ya enggak, yang mempunyai jiwa yang sama dan akhirnya kita bisa saling bantu. Kan gitu ya Mbak ya? Gitu. Oke, Betul. ini nanti khawatir ini dengan sendirinya berhenti kan 1 jam nih Mbak, ntar lagi nih. Yeah. Dari saya Mbak Marta, terima kasih banyak atas insightfulnya hari ini, semoga bermanfaat. Dan ketika sudah dapat ilmu dari Mbak Marta, semoga teman-teman langsung action semua nih yang di luar sana gitu kan. Ya, ditunggu sukses story-nya juga Mbak, cerita-cerita testimoninya boleh. Mampir ke timeline-nya Iwita boleh. Ya, agar ceritakan apa yang kita lakukan ketika berhasil bisa menjadi inspirasi buat orang lain gitu. Dari saya Isa, terima kasih juga teman-teman, Mbak Marta. Kita jumpa lagi di acara selanjutnya di Cirebon Technoproject. Tetap jaga kesehatan dan bahagia. Terima kasih Mbak Marta. Terima kasih teman-teman. Terima kasih. Sampai ketemu.